ulang kata pengharapan yang ada pada kita. Karena yang kita miliki bukan argumen. Kalau lu sekolah Alkitab cuma mau jadi orang jago debat, nggak usah sekolah Alkitab. YouTube-an aja. Liatin tuh perdebatan, lu catat semua argumennya. Enggak, kita sekolah Alkitab karena kita mau mendalami. Kita mau benar-benar sungguh-sungguh mengenal isi hati Tuhan. Alkitab bukan isi pikirannya Tuhan. Alkitab itu isi hatinya. Ya, makanya kalau kepala lu yang tambah gede, lu sekolah Alkitab, lu berarti salah cara sekolahnya. Karena kalau ini isi hati Tuhan, mestinya yang tambah besar ketika kita mengenal isi hati Tuhan adalah hati kita. Ini tentang kalau bahasa karismatiknya, impartasi hati. Apa yang ada di hati Tuhan, itu mesti yang memenuhi hati kita. Bukan kepala yang tambah gede, makin banyak, makin tahu, makin banyak informasi. Bukan. Firman Tuhan dirancang bukan hanya sebagai tambahan informasi biar kepala lu tambah besar dan ngerasa lebih benar dari yang lain, superior. Firman Tuhan diberikan, dianugerahkan kepada kita sebagai cara untuk mengerjakan namanya transformasi dalam hidup kita. Mestinya hati lu yang tambah besar ketika lu baca Alkitab. Ketika lu mendalami isi hati Tuhan, mestinya hati lu yang makin seperti hatinya. Makanya dibilang kayak gini, padamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Bukankah penginjilan tentang itu? Ya Tuhan menganggap kita sahabatnya dan dia bilang, kamu bukan lagi hamba tapi sahabat. Karena kamu sahabat, saya ceritain apapun yang saya dengar dari Bapa. Kerinduan Bapa harus jadi kerinduan kita. Bukankah itu yang terus-menerus kita pelajari ketika kita baca Alkitab? Ketika kita lagi ngerjain tugas, ketika kita lagi siapin khotbah, ketika kita mau posting bahkan di Instagram kita, bukankah itu yang mesti memenuhi hati kita? Tuhan. Kerinduannya Tuhan. Apa yang kukatakan padamu dalam gelap, katakan dalam terang, apa yang dibisikkan di telingamu. Apa yang aku secara pribadi katakan kepadamu, beritakan di atas atap rumah. Dan you know what? Ini alasan gue masuk di sosial media. Ini alasan gue posting. Karena gue gak pengen yang Tuhan bagiin ke gue simpen sendiri, gue pengen bagiin ke orang lain. Gue gak pernah jadi pastorgram, apalagi selebgram. Gak pernah, gak tertarik. Kalau emang begitu tujuannya, dari awal langsung aja bikin YouTube isinya perdebatan-perdebatan, argumen, apologetics. Cari-cari masa. Karena sekali lagi ngomongin orang itu enak. Ya, mempersalahkan, nyari-nyari kesalahan orang itu enak. Karena ketika lo berhasil mencari kesalahan seseorang, lo akan berpikir lebih benar dari dia. Padahal enggak juga. Ya, pada akhirnya di atas langit masih ada langit. Tolong, hostnya tolong dibantu ya. Biar di-mute teman-temannya. Thank you. Mohon maaf ya, yang mohon di-mute dong. Yuk, host kayaknya bisa langsung mute, nanti di setting, next time kita bisa setting bahwa host punya kuasa untuk mute semuanya, kecuali pembicaranya. Gitu, thank you. Itu ada suara-suara kucing dan pintu, bisa tolong di mute. Ini ada beberapa yang belum di mute kalau dilihat di sini. Ya, thank you. Yuk kita lanjut. Sekali lagi bicara tentang penginjilan di sini. Ya, saya ada di sosial media untuk itu. Untuk membagikan apapun yang Tuhan bagikan kepada saya, dan saya berharap teman-teman kuliah pasti tahu lebih banyak dari saya, dapat lebih banyak dari saya, dan mestinya lebih banyak lagi yang kalian bisa taruh di atas atap rumah. Atap rumah sekarang bicara konteks sosial media, karena gereja aja sekarang nggak bisa kumpul. Kita semua pakai online service, dan pada akhirnya kita mesti menyadari bahwa kekidian zaman now namanya World Wide Web, namanya internet. Sosial media, semua platform itu kayak kaki dian. Jadi please, selama kaki diannya belum diambil, kita manfaatkan sungguh-sungguh. Ya, apapun yang kita dengar dari dia, kita nyatakan, kita katakan dalam terang, dan kita teriakan, beritakan dari atas atap rumah. Musuhnya apa dari penginjilan? Takut. Takut dirusuhin, takut ditangkap, takut difitnah kristenisasi. Ya, ketakutan itu, tapi Tuhan Yesus ingetin kita siapa yang kita mesti takutin. Jangan takut sama orang, takut sama Tuhan. Yang bisa bukan cuma bunuh lo, ambil nyawa lo, tapi binasain jiwa lo di neraka. Kalau lo mau takut, lo takut sama Tuhan. Tapi kalau lo mau sayang, lo sayang sama Tuhan, karena gak ada yang lebih mengasihi lo daripada Tuhan. Ya. Dan tenang aja, ketakutan lo gak akan beralasan. Kenapa? Karena kita balik ke Mazmur tadi, bahwa aku adalah perlindungan dan kekuatanmu, penolong dalam kesesakan. Jadi katakan bahwa sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan tahu persis. Ada yang rontok lagi, lu lagi keramas, Tuhan tahu kok. Dan gak akan diizinin rontok satu pun tanpa seizin dia, apalagi nyawa lu. Ya, rambut lu yang kecil gitu aja yang bisa gak sengaja lepas. Tuhan tahu, apalagi nyawa lu.
Ya, hidup kita di tangan Tuhan. Jadi kita apa? Mazmur 46 ayat 3 dan 4 tadi, tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Bukan tidak perlu, bahkan tidak akan takut. Jadi artinya kita nggak punya alasan buat takut. Ya, karena kita takut akan Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita nggak perlu takut sama siapapun yang lain. Ya, makanya nanti aku akan bacain satu perikop, at least berapa ayat lah sebagai pamungkas. Tapi nanti kita kelarin dulu nih si Matius. Tadi sampai ayat 33, kita langsung lanjut ke 37. Poin berikutnya setelah penginjilan. Ada 3 poin sejauh ini kalau teman-teman perhatiin tadi. Yang pertama tentang domba di tengah-tengah serigala. Yang kedua tentang Kristen, pengikut Kristus. Yang berikutnya adalah penginjil. Ya, karena semua kita penginjil. Kalau Kristus penginjil tapi lu nggak beritain Injil, celakalah kamu. Rasul Paulus bilang gitu. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nggak ada gunanya saya hidup. Nggak ada gunanya Tuhan menolong, melindungi, memberikan kekuatan, dan mempertahankan nyawa saya kalau cuma bukan buat penginjilan, buat apa lagi saya? Kalau bukan untuk memberitakan dia dan kebaikan dan kebesarannya dan keselamatan yang ada hanya pada dia, buat apa saya ada di dunia ini? Ya, pertanyaan yang bagus. Dan kita tahu jawabannya, nggak ada gunanya kita kalau kita nggak beritakan Kristus. Dan berikutnya, biar penginjilan kita adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ayat 37 dari Matius 10, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa maksudnya perikop ini? Artinya apa? Tuhan layak untuk dikasihi lebih dari siapapun, termasuk lebih dari nyawa lu sendiri. Ya, sebelum kita sampai ke kesimpulan ini, kita akan hitung-hitungan sama Tuhan. Dan kita akan didapati nanti, sooner or later, cepat atau lambat, kita akan memanfaatkan Tuhan demi kepentingan kita sendiri. Ya, teman-teman, mumpung lagi mungkin baru masuk atau belum lulus, ya please, sadari hal ini bahwa pelayanan bukan tempat mencari penghidupan. Pelayanan justru tempat untuk memberi hidup. Ini tentang membagi hidup, tentang memberi hidup, bukan mencari hidup. Kita udah menemukan hidup, namanya Kristus. Ya, Kristuslah hidup kita. Kita udah punya hidup, nggak usah cari-cari lagi. Ya, kalau emang lagi buat mau nyari, mau jadi jalur ini, ya lewat jalur jadi-jadian aja. Ya, sekali lagi, kalau gue tau bakal jadi pendeta, kalau gue berharap gue nggak perlu lari dari Tuhan, sehingga lewat jalur yang tidak resmi, kalau kata orang. Ya, banyak anggap saya sebelah mata sepele karena saya nggak sekolah Alkitab. Tapi nggak sekolah bukan artinya nggak belajar. Daripada sekolah kerjaannya cuma kopas doang. Ya, berapa banyak yang saya tahu angkatan saya sarjana kopas, copy paste, tahu saya kok. Berapa dia beli gelar lagi. S1-nya kopas, S2-nya beli, S3-nya nyicil, belum kelar. Udah keburu gimana? Cabut tuh gelar hasil nyicilnya. Karena cicilannya terus mesti dibayar dan dia nggak tahu bikin apa. Ya, pelayanan cari mana yang bisa kasih persembahan kasih paling gede, baru dia mau layanin di situ. Konyol. Seolah Tuhan nggak bisa lihat isi hati kita. Dan saya berharap di sini kita menyadari ya, bahwa kita jadi hamba Tuhan. Kita menjawab ya terhadap panggilan untuk hidup bagi Dia. Karena kita mengasihi Dia. Karena kita mengasihi Dia lebih dari apapun dan siapapun, termasuk lebih dari nyawa kita sendiri. Karena kalau nggak demikian, kita nggak layak ikut Yesus. Ya, aku selalu dalam perdebatan, walaupun saya nggak suka kata perdebatan, saya akan selalu menceritakan kalau Yesus cuma manusia, ini sebuah tuntutan yang berlebihan. Dia seperti dia bilang sama pengikutnya, lu kalau sayang sama bapak lu lebih sayang daripada gue, lu nggak layak ikut gue. Gila, manusia mana yang berani ngomong kayak gitu? Berlebihan, nggak ada nabi yang berani. Ya, nabi itu penyambung lidah Tuhan dan posisi nggak ada yang lebih tinggi dari situ. Nggak ada yang pernah berani ngomong kayak gitu. Kalau emang dia bukan Tuhan, dia penghujat, pilihannya cuma 2. Tapi sejauh ini bukti-bukti dengan jelas, baik yang tercatat maupun yang benar-benar dari mulut ke mulut. Ya, buktinya sangat-sangat jelas ketuhanan Yesus. Berserakan di mana-mana, baik di Alkitab maupun di sejarah. Dan itu yang membuat kita tahu persis bahwa dia ketika dia berkata demikian, dia memang layak untuk dikasihi lebih dari semuanya. Kalau ada yang layak ditakuti, Tuhanlah pribadinya. Kalau ada yang layak dikasihi, Tuhanlah pribadinya. Ya udah cukup jelas, dan kita melaksanakan semua ini.
Ya, kita ditolong, dilindungi, dipertahankan masih hidup karena kita punya tujuan yang jelas. Jadi penginjil dan semua ini upaya penginjilan, semua pelayanan, pengabdian kita kepada Dia adalah bukti bahwa saya mengasihi Tuhan. Simon anak Yohanes, Christopher anak George, tapi Heru, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Lebih dari hidupmu, lebih dari ikan-ikannya, lebih dari profesi, lebih dari keberadaanmu. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Yesus tanya lagi, untuk kedua kali, bahkan untuk ketiga kali, akhirnya sedih hati Simon. Yesus nanya, Mon, lu sayang gak sih sama gue? Kata Simon, engkau tahu segalanya Tuhan. You know I love you, right? Engkau tahu kan saya sayang sama kamu. Ya udah buktikan. Beri makan domba-domba saya. Go and make disciples of all nations. Yeah, lose your life. Lose your life. Don't waste your life. Lose your life for me. Because saya sudah perkorbankan hidup saya untukmu. Teman-teman mesti tahu, kalau emang ini rasanya jadi berat buat kalian nggak menyadari ya bahwa Kristus sudah lebih dahulu menyerahkan segalanya. Sehingga ketika Dia sepertinya menuntut kita untuk menyerahkan segalanya, Dia nggak pernah menuntut yang Dia tidak pernah berikan. Gua ulang. Dia tidak pernah menuntut yang Dia tidak pernah berikan. Ingat, ketika orang seperti dituntut untuk mengasihi Dia lebih dari nyawanya sendiri. Ingat, Dia udah memberikan apa? Nyawanya buat kita. Dia nggak pernah tuntut yang Dia nggak pernah berikan. Ya, jadi kita harus tahu diri. Dari awal mesti tahu diri. Jangan sampai berpikir kayak murid-murid udah 3,5 tahun ikut Yesus masih terus nanya, Guru, kita kan udah tinggalin segala sesuatu nih untuk ikut Engkau. Kita dapat apa? Untung dia sabar. Kalau Yesus bukan orang Yahudi, orang Ambon tuh udah kelar satu murid tempeleng satu-satu. Nggak ngeh juga loh, ini bukan tentang mendapatkan sesuatu, ini tentang memberikan segalanya. Karena telah mendapatkan segalanya, saya segalanya, kata Yesus. Ya, gini, jemaat mungkin boleh berpikir seperti itu. Tapi ini bagian kita sebagai hamba-hamba Tuhan, nanti mumpung kalian masih calon nih. Kalau nanti udah jadi hamba Tuhan, terus ingatin jemaat. Jangan ada yang ke gereja ini untuk dapetin sesuatu. Kita ke gereja ini, kita bergereja, kita melayani Tuhan untuk memberikan segalanya. Kenapa? Karena kita telah mendapatkan segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, ajarin mereka untuk sadar, ini bukan tentang mendapatkan sesuatu. Lu datang ke sini tapi untuk memberikan segalanya. Ibadah jika disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan besar. Dan ini bukan tentang mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ini tentang memberikan segalanya kepada Dia yang telah lebih dahulu memberikan segalanya buat kita. Kepada Dia yang adalah Sang segalanya. Ya. Theophilus, siapa yang kata itu? Theo mean God, Philia artinya kasih. Theophilus artinya orang yang mengasihi Tuhan. Dan biar kita dapati sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Hari ini saya posting sesuatu yang mungkin saya pasti percaya nyambung, karena saya nggak percaya kebetulan. Saya percaya kedaulatan. Saya posting tentang kayak gini. Saya bilang orang yang firman Tuhan, perintah Tuhan hanya berat bagi mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Karena cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan. Cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan. Yang tadinya harus jadi pengen. Cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan. Aku tutup dengan beberapa ayat terakhir di Filipi 1 ayat 20-24. Izinkan aku pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, karena gini, di lapangan nanti kalian temui orang-orang yang malas baca Alkitab karena alibinya dibilang Alkitab susah, Pak, bacanya. Alkitab susah bahasanya, Kak. Pret, lebih susah buku biologi lu kemarin terus lu lulus tuh. Ayolah, nggak usah bikin alibi aneh lah. Ya, tapi karena Lembaga Alkitab Indonesia mendengarkan ya, argumen-argumen atau alasan-alasan tadi, mereka berusaha membungkam mulut-mulut yang penuh alasan tadi dengan menerbitkan yang namanya Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari dulu namanya. Ya, terbitan tahun 1985. Sekarang namanya jadi Bahasa Indonesia Masa Kini untuk anak-anak Tuhan zaman now. Ya kan? Filipi 1 ayat 20-24. Ya, teman-teman yang ada handphone di situ yang lagi nggak dipakai buat Zoom, bisa dibuka. Alkitabnya biasanya tinggal download ya yang versi BIMK. Filipi 1 ayat 20-24, Rasul Paulus menulis seperti ini, yang saya sangat inginkan dan harapkan ialah supaya
jangan sekali-kali saya gagal dalam tugas saya. Gue ulang lagi. Ini penting dan ini sangat praktikal buat Anda dan saya. Semua kita, hamba-hamba Tuhan. Yang saya sangat inginkan dan harapkan ialah supaya jangan sekali-kali saya gagal dalam tugas saya. Sebaliknya saya berharap supaya setiap saat, terutama sekali sekarang, saya dapat bersikap berani sehingga dengan segenap jiwa raga saja, baik saya hidup atau saya mati, Kristus dimuliakan. Karena bagi saya, tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Dan mati berarti untung. Tetapi kalau dengan hidup di dunia ini saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna, maka saya tidak tahu mana yang saya harus pilih. Saya ditarik dari dua pihak. Saya ingin sekali meninggalkan dunia ini untuk pergi tinggal dengan Kristus. Dia bilang, gue pengen buru-buru ke sorga, kata dia. Karena udah capek di sini, gue di kota ini diburu buat dibunuh, di kota itu dibunuh untuk dibunuh. Gue ketemu binatang buas di jalan, dia bilang kayak gitu terus. Dia bilang, sebenarnya kalau bicara capek, saya pengen kalau ada pilihan nih, Paulus kamu mau pulang sekarang atau nanti? Paulus bilang, saya pengen pulang sekarang. Ya, saya pengen pulang. Ya, tapi dia bilang, kalau dengan hidup di dunia ini saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna. Ya. Dia bilang, untuk kepentingan adalah lebih baik kalau saya tetap tinggal di dunia. Terjemahan yang biasa kita baca TB, terbitan tahun 74, bilang seperti ini. Kalau aku hidup, bagiku hidup itu tentang memberi buah. Dia bilang. Ya. Pengennya ke sorga. Tapi kalau dengan hidup dari pelayanan. Tapi Tuhan ingetin saya, kalau kamu hamba saya, kamu nggak mikirin. Kamu nggak perlu mikir, saya gaji kamu gimana. Karena saya Tuhan kamu. Udah jalan aja. Lu kerja aja, biar gue mikirin gimana cara gaji lu. Ada Tuhan berkata seperti itu, dan sampai detik ini. Ya, saya udah, dari full time, saya cuma ambil gaji 2 tahun pertama. Habis itu sampai sekarang, saya benar-benar dikasih makan sama Tuhan. Dengan caranya dia aja. Saya terus melakukan bagian saya. Ya, memberitakan yang saya emang dipanggil untuk memberitakannya. Make disciples of all nations. Ya, lead 155.000 orang di Instagram. Dengan setiap DM, setiap pesan dari yang mau bunuh diri sampai mau bunuh bapaknya, dari yang mau cerai sampai yang suka sesama jenis, sampai pelayan Tuhan yang terikat dengan berbagai kenajisan. Semuanya tiap hari masuk. Saya nggak punya gereja, nggak gembalain gereja, tapi udah ribet sendiri. Makanya saya kagum selalu dengan orang-orang yang memutuskan untuk saya mau jadi gembala. Itu panggilan untuk bunuh diri sebenarnya. Tapi emang itu panggilannya. Ya, kalau mau ikut gue, lo pikul salib, sangkal diri lo, terus ikut gue. You better lose your life than to waste your life. Lebih baik kamu kehilangan nyawamu karena aku dan karena Injil daripada kamu menyia-nyiakan hidupmu, hidup untuk dirimu sendiri. Ya, dan kalian ini dapat kehormatan besar, kita dapat kehormatan besar. Dan biar kerinduan Rasul Paulus jadi seperti kerinduan kita punya kerinduan yang sama. Ya, kita punya kerinduan yang sama. Yang saya pengen, dalam segala hal apapun yang saya kerjakan, tugas saya tidak ada yang gagal. Tugas saya darimu Tuhan, bukan tugas-tugas kampus doang. Bukan tugas-tugas dari orang tua membanggakan mereka. Kamu udah jauh-jauh saya kuliahin di, kalau kuliah beasiswa, nggak dikuliahin juga, dibayar sama Tuhan Yesus. Ya kan? Ada tugas-tugas begitu, tapi bukan. Paulus bilang dalam segala tugas saya, biar nggak ada yang gagal. Ya, karena saya tahu kalau saya masih ada. Saya hidup untuk Kristus, dan kalau saya mati, saya ketemu Kristus. Tapi kalau ada pilihan, mau langsung ke sorga atau di bumi dulu, Rasul Paulus bilang, demi kamu, demi kepentinganmu, saya memutuskan untuk ada di dunia ini lebih lama lagi. Menolak tawaran untuk langsung ke sorga. Dia bilang kayak gitu. Sebenarnya pengen ke sana, karena jauh lebih baik bersama dengan Kristus. Tapi kalau saya hidup, bagiku adalah memberi buah. Saya selalu mengagumi Rasul Paulus. Karena orang ini tersesat dalam 2 sudut, namanya sudut agama dan sudut dosa. Dalam agama dan berbagai dan dosa dengan berbagai ikatannya, selamatkan dari keduanya oleh Kristus. Makanya dia bilang hidup saya itu Kristus, karena saya sebenarnya udah mestinya mati. Tapi Kristus panjangin saya nggak layak disebut rasul. Bahkan di antara orang-orang berdosa, saya yang paling berdosa. Dan orang ini menyadari persis, kita nggak lebih dari yang lain. Kita biar teman-teman tahu ini kehormatan.
untuk bisa kuliah teologi, yang benar-benar berkutat hari demi hari dengan isi hatinya Tuhan. Dan please jangan sampai nggak terimpartasi sama sekali. Hanya lu baca Alkitab, pindahin ke paper, terus dikumpul. Jangan sampai. Biar terus semua lu masukin ke hati lo. Dan ketika pun lo buka mulut dimanapun lo berada, biar Kristus nantiasa diberitakan. Apa yang lo dengar dalam gelap, beritakan dalam terang. Yang lo dengar langsung dari Tuhan, lo taruh di atas atap rumah, lo beritakan dari atas atap rumah. Gue berdoa biar kita jadi penginjil-penginjil yang seperti Kristus mau. Biar pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kekuatannya tidak sia-sia dalam hidup kita. Ya, dia melindungi kita, dia menolong kita, dia menguatkan kita, biar kita memiliki keberanian. Tapi keberanian hanya semu kalau kita hanya berpikir dia di pihak kita. Tapi please, jangan sampai kita cuma di pihak Tuhan, tapi nggak punya hatinya Tuhan. Ini karena hatinya Tuhan yang membuat kita punya keberanian. Hatinya Tuhan, makanya Roh Kudus tinggal di hati kita. Meyakinkan kita memang dipanggil untuk ini, kita terlahir untuk ini. Ya, yuk kita berdoa sebentar. Ya, teman-teman rindukan pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan untuk tujuan yang itu. Kalau enggak, cuma itu doang, lu cuma mau bertahan hidup. Better lose your life than to waste it. Lebih baik lu kehilangan nyawa lu karena Kristus dan Injil, daripada menyia-nyiakan hidup lu untuk diri lu sendiri. Ya, gua berdoa nggak ada lagi lulusan-lulusan sekolah Alkitab yang cuma memanfaatin Tuhan, mau jualan Yesus. Ya, nggak ada lagi. Kita harus tahu ini tentang memberikan segalanya, tentang memberi hidup, bukan mencari hidup. Karena hidup sudah menemukan kita, namanya Yesus. Sekali lagi, hidup yang telah menemukan kita, namanya Yesus. Kita nggak perlu cari-cari yang lain. Yuk kita berdoa sebentar. Tuhan, thank you buat malam ini, bersyukur buat waktu yang ada, buat isi hatimu yang telah dicurahkan bagi kami. Biar apa yang berasal dari hatinya Tuhan mendarat tepat di hati kami, sehingga kami bisa berbuah dan terus bertumbuh apapun musimnya. Kami berdoa bahkan di tengah pandemi ini, biar kami jadi sumber-sumber pengharapan, karena kami terkoneksi langsung dengan Engkau, sang sumber pengharapan. Biar kami jadi pembawa berita pengharapan, kami membangkitkan semangat orang, menyambung lagi asa yang putus, karena kami sekali lagi terkoneksi sepenuhnya. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Makasih Roh Kudus buat pesanmu yang terlalu straightforward, terlalu jelas, terlalu langsung, nggak pakai perumpamaan, nggak pakai yang lain-lain, terlalu jelas bagi kami. Ampuni jika selama itu kami memikirkan diri sendiri. Ampuni kami selama ini kami hanya merindukan pertolongan, penyertaan Tuhan, tapi nggak merindukan yang Kau rindukan. Biar selagi kami khususnya lagi sekolah Alkitab seperti ini, yang berkutat dengan isi hatinya Tuhan, biar isi hati kami makin lama menjadi serupa dengan hati-Mu. Biar kebaikan-Mu, pertolongan, perlindungan-Mu, kekuatan yang dari-Mu bukan hanya membuat kami tahu isi hati Tuhan, tapi please izinkan kami merasakan hati-Mu dengan melakukan apa yang Kristus lakukan di dunia ini. Dan apapun resikonya, sebagai domba di tengah serigala. Karena kan tapi jadi penginjil, jadi pengikut Kristus. Orang-orang yang membuktikan kami mengasihi Tuhan seperti Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Orang-orang yang merindukan, yang sadar proses bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Makasih Bapa. Roh Kudus telah berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti. Dalam nama Yesus kami minta bantuan-Mu kepada-Mu Bapa yang baik. Amin. Amin. God bless. Thank you. Puji nama Tuhan. Akan kembali kepada Bapak Pastor Christopher Tapihero. Puji nama Tuhan. Doa syafaat dulu sebentar, baru nanti ke pastor. Silakan. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Gimana Tuhan kami saat ini boleh bertemu, berkumpul di dalam persekutuan kami, ikatan kami mahasiswa-mahasiswi teologi se-Indonesia Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, ini suatu tidak kebetulan bagi kami untuk mengadakan persekutuan kami, ibadah kami malam hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Christopher Tapihero yang sudah memberikan kami firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang menguatkan kami Tuhan untuk dalam kehidupan
penginjilan kami, di mana Tuhan di ladang kami pelayanan kami, di dalam penginjilan kami, bahkan di ladang sekolah kami, lingkup STT kami masing-masing Tuhan, kami boleh mempraktekkan segala firman yang sudah disampaikan di dalam kehidupan kami. Bukan semata-mata Tuhan kami menjadi hamba Tuhan yang menjadi hamba Tuhan yang mau dijual Tuhan, atau mau hanya jualan Bapa, tapi kami benar-benar Tuhan menjadi orang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, dan benar-benar juga menjadi penginjil-penginjilnya Tuhan ya Bapa. Karena Engkau juga Tuhan melakukan itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur buat itu Tuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, di mana Tuhan saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, baik presiden dan wakil presiden Tuhan. Kau pakai mereka secara luar biasa Tuhan untuk memimpin bangsa ini, agar ada tanggung jawab yang penuh Tuhan atas bangsa kami. Bahkan juga Kau tambahkan hikmat kepada setiap pemimpin kami. Bahkan juga Tuhan pewabahan, ada ibawa-ibawa yang baru Tuhan, agar ada ketegasan yang baru Tuhan untuk pemimpin bawahan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat yudikatif, legislatif, eksekutif Tuhan. Dalam pemerintahan ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga memberkati ya Tuhan. Bahkan orang-orang yang percaya, yang duduk di dalam pemerintahan, Kau juga memberkati mereka. Bukan sekedar menjadi tenar Tuhan, bukan sekedar menjadi dipandang orang atau dihargai orang, tapi mereka boleh menjadi benar-benar menjadi teladan, bahkan menjadi garam Tuhan, berdampak Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ya Bapa. Dan juga Tuhan orang-orang yang tidak percaya, yang ada duduk di dalam pemerintahan, mereka juga boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa Tuhan, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa lain yang menimpa bangsa kami Tuhan, itu pandemi COVID-19 saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang campur tangan atas bangsa kami Tuhan, yang menimpa bangsa kami Tuhan. Lalukanlah kalau boleh, lalukanlah COVID ini Tuhan dari bangsa kami. Tapi bukan menjadi kehendak kami, tapi jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga Tuhan tidak lupa berdoa buat para gereja-gereja-Mu. Bahkan juga Tuhan dominasi-dominasi yang berbeda. Bahkan juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada berbeda-beda Tuhan dominasi gereja. Bahkan persekutuan-persekutuan yang berbeda Tuhan. Aliran-aliran yang berbeda. Karismatik, Protestan, Pentakosta, bahkan Advent, bahkan apapun Tuhan yang berbeda. Kami satukan hati kami berdoa. Biar ada kesatuan hati. Boleh bergandengan dengan tangan Tuhan setiap gereja ini. Tidak ada lagi roh pemecah belah Tuhan. Agar boleh ada kesatuan, bahkan Tuhan di era pandemik ini boleh bersatu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan tidak lupa menyerahkan para setiap hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para misionaris, bahkan gembala-gembala sidang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan, Kau tambah-tambahkan hikmat karunia pada mereka, Kau tambah-tambahkan kuasa yang daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan bukan pada dasar roh kesombongan, pada keegoisan Tuhan, tapi pada roh kerendahan hati yang ada di dalam hati pikiran mereka Tuhan, untuk mereka boleh melayani Engkau ya Bapa. Bahkan juga Tuhan yang terjun di dalam dunia lapangan penginjilan, bahkan Tuhan kepada dunia pelosok-pelosok Tuhan, pada orang juga Tuhan ke desa-desa, bahkan terhutan sekalipun Tuhan, mereka penginjilan, bahkan Tuhan yang belum pernah mendengar Injil Tuhan, boleh mereka disampaikan Injil ini Tuhan, dan mereka boleh mendengar kabar baik ini Tuhan, dan mereka boleh percaya Tuhan. Bahkan juga Tuhan Kau pakai mereka secara luar biasa. Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau tambah-tambahkan hikmat karunia bagi mereka ketika mereka dalam pelayanan penginjilan Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga mereka yang mereka tinggalkan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang campur tangan buat atas ekonomi keluarga mereka. Apapun segala kebutuhan, keperluan mereka, Engkau akan cukupkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat segala kebutuhan ekonomi para pelayan, para penggembala-gembala sidang yang mengabdikan dirinya full time Tuhan di ladang pelayanan. Engkau juga memberkati ya Bapa. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat para kami Tuhan, calon-calon hamba-hamba Tuhan. Bahkan juga Tuhan yang kami berbagai di STT-STT yang berbeda. Kami juga serahkan Tuhan teman-teman kami juga mungkin Tuhan yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Kami juga berdoa Engkau memberkati mereka Tuhan, agar Engkau pakai secara luar biasa. Kau tambah-tambahkan hikmat bagi kami. Kami juga berdoa buat STT kami masing, agar menjadi lembaga, agar menjadi alma mater bagi kami. Dan juga Tuhan boleh Engkau memberkati para setiap pemimpin yang ada di STT kami. Bahkan juga Tuhan saat ini akan penerimaan mahasiswa baru. Boleh Tuhan jiwa-jiwa, boleh Tuhan juga setiap mahasiswa boleh ditambahkan di
setiap STT kami masing-masing ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat teman-teman kami saat ini mungkin yang menyusun skripsi, mungkin yang menyusun tesis, mungkin disertasi. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau tambahkan hikmat, kepintaran, kecerdasan, bahkan inspirasi kepada mereka untuk mereka menuangkan kepada skripsi mereka, menuangkan kepada tesis mereka, menuangkan kepada disertasi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan segala keperluan kami, kebutuhan kami, bahkan mungkin yang di asrama, mungkin ada tinggal di luar, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang campur tangan, bahkan kecerdasan, kepintaran Kau berikan bagi kami, agar kelak kami selesai juga memberkati studi mereka di dalam sekolah mereka masing-masing Tuhan, universitas Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga tambah karunia bagi mereka, kebutuhan mereka juga Engkau cukup campur tangan ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak lupa menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing yang Tuhan, yang tidak bersama dengan kami, mungkin yang jauh daripada kami masing-masing. Kami juga berdoa Engkau memberkati kedua orang campur tangan Tuhan. Berdoa Tuhan Engkau memberkati di tempat ini. Engkau juga memberkati kedua orang tua kami. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak lupa berdoa buat pekerjaan mereka, jaga mereka, bahkan mungkin Tuhan sebagai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang campur tangan ya Tuhan, Engkau memberkati kedua orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga tidak lupa menyerahkan saudara pembicara kami saat ini Tuhan, Pastor Christopher. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu ini Tuhan, pakai secara luar biasa, Kau tambahkan hikmat karunia, bahkan juga Tuhan kuasa-kuasa Kau tambahkan bagi hamba-Mu, bahkan juga pelayanannya semakin hari semakin heran dan luar biasa lagi. Bahkan keluarga juga Engkau memberkati anak-anaknya, bahkan istrinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau juga memberkati ya Bapa. Kami serahkan pembicara kami ke dalam tangan Tuhan, bahkan juga acara kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk meminta berkat lebih banyak, tapi untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk mengingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar Tuhan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dimanapun kami berada dan ditempatkan, sehingga kami bisa jadi berkat di situ. Pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, di lingkungan kami berada. Di kampus, kami bekerja di kampus, kami belajar, dari manapun kami berada Tuhan, izinkan kami bawa hadirat-Mu. Because where the Spirit of the Lord is there, Tuhan, itu ada kemerdekaan. Dan kami percaya roh yang sama, yang membangkit Kristus dan Engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib. Kita persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang lagi untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semuanya telah diberkati, yang dilindungi, ditolong, dikuatkan, yang sadar bahwa Tuhan di pihaknya, yang tahu persis bahwa kita tidak perlu takut. Semua yang telah diberkati dan siap rindu dan rela untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus semuanya berkata, Amen. Amin. God bless you. Thank you. Thank you, Pastor. Amin. Thank you Terima kasih, Pastor. Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Pak.